Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita ketemu pertemuan ketiga ya tentang masih di mata kuliah teknologi pengolahan limbah. Nah, untuk pertemuan ketiga ini kita akan bahas tentang karakteristik dari limbah itu sendiri. Ini A-nya kurang ya, karakteristik limbah. Oke, jadi di sini sebenarnya saya nggak langsung membahas tentang karakteristik limbah itu sendiri, tapi saya akan mengajak teman-teman untuk melihat dulu pendahuluan. Kemudian ada beberapa, teknik dalam pengambilan sampel limbah, ataupun hal-hal yang harus diperhatikan, tapi ini masih secara umum ya, belum terspesifik ke limbah cair, padat, dan gas. Nanti untuk di pertemuan selanjutnya baru kita coba spesifikasikan. Dan untuk hari ini kita cukup sampai di teknik dan metode analisa limbah. Nanti insya Allah di minggu depan kita akan bahas tentang audit limbah itu seperti apa, baru kita akan bahas karakteristik limbah padat, cair, dan gas ya. Eee, ini masih karakterisasi, jadi, belum terlalu detail, maksudnya, kan limbah padat itu banyak jenisnya ya. Nah, di sini kita hanya secara umum mengenai limbah padatnya saja, tapi itu insya Allah di minggu depan. Tapi untuk hari ini tuh lebih umum lagi, jadi hanya secara general saja. Oke, untuk karakteristik limbah, jadi karakteristik limbah itu adalah kalian tuh mau menentukan karakter dari limbah itu. Karakter yang dimaksud ini adalah bagaimana sifat kimianya, fisikanya, kemudian biologinya, kuantitasnya, kuantitas ini, banyak dikitnya, kemudian bagaimana untuk laju alirnya, kemudian konsentrasi atau, jumlah polutan yang ada di dalam limbah itu, kemudian atau jumlah apa ya, kontaminan atau zat-zat yang membuat dia menjadi kategori limbah, kemudian, jadwal pelepasan limbah. Jadi nanti karakteristik limbah ini akan berpengaruh kepada jadwal pelepasan limbah juga, dengan debit udara yang kita lihat di sekelilingnya dan juga untuk aliran limbah itu sendiri entar bagaimana. Jadi, kalau untuk karakter yang 3 di atas sih saya rasa sudah tahu ya, kalau karakter kimia biasanya bahan-bahan, logam-logam, maksudnya logam-logam seperti, eee logam berat kayak merkuri, kemudian mungkin tembaga yang digunakan, timbal, dan lain sebagainya ya dalam proses, kegiatan industri. Kemudian kalau untuk fisiknya mungkin aja karakternya, udah terlalu encer atau mungkin sangat kental, viskositasnya kita lihat. Kemudian, mungkin dari segi fisik itu titik didihnya sangat-sangat tinggi gitu ya. Jadi kita bisa lihat, oh ini akan sangat susah kalau misalnya titik didih sangat tinggi, berarti ini sangat susah untuk diuraikan secara pemanasan kayak gitu. Jadi karakter-karakter ini nanti, penting dilakukan karena ini akan mengacu atau menuju ke selanjutnya, seperti kalian bisa dapat ukurannya seperti apa, memperkirakan, oh ternyata, perkiraan pencemaran kimianya cukup banyak. Kapasitasnya dan juga bagaimana tentang desain fasilitas. Jadi kan kalau kita sudah tahu, oh ternyata, ini banyak nih kandungannya yang seperti ini, A, B, C, D misalnya. Berarti fasilitasnya harus yang seperti ini yang lebih cocok. Jadi kayak pemilihan-pemilihan itu sebenarnya nggak langsung serta-merta kita pilih di awal, tapi kita akan pilih setelah mengetahui karakteristik dari limbah itu sendiri, ya. Nah, kemudian untuk potensi limbahnya, jadi ketika kalian sudah tahu karakternya, misalnya, oh kandungan kimianya ternyata rendah, fisikanya ternyata rendah, tidak dikategorikan dengan istilah berbahaya, biologinya, sedang gitu, artinya masih masih ambang batasnya masih aman gitu. Berarti, kemudian kita lihat dari segi mungkin, karakternya yang kayak fisiknya, oh ini ternyata bisa di-recycle nih kalau kita misalnya, dilakukan perubahan bentuknya, dia bisa menjadi produk A misalnya, atau kita tambahkan sedikit zat kimia, dia akan menjadi produk B. Nah, itu namanya yang B, potensi pengolahan limbah kembali atau recycle, reuse-nya juga ya. Jadi, dari karakter inilah nanti kita bisa menuju ke depannya mau diapain limbah itu, ya. Kemudian untuk yang ketiga ada juga efektivitas program pengurangan limbah. Jadi kita semakin efektif dalam mengurangi limbah karena kita semakin tahu di bagian mana sih, limbah atau polutan terbanyaknya gitu. Kandungan polutan terbanyaknya itu di mana gitu. Kemudian jadi yang tadi untuk yang C, karena kita sudah tahu kandungan polutan mana yang terbanyak, otomatis kita bisa, meminimalisir budget juga gitu. Jadi tidak sembarangan analisa A, B, C, D, E gitu, yang terlalu banyak, yang menghabiskan biaya, padahal limbah yang dianalisa juga banyak volumenya, misalnya seperti itu.
Kita juga bisa mengidentifikasi atau menganalisa potensi dari limbah atau sampel limbah yang kalian analisis ini, apakah memiliki potensi untuk mencemari lingkungan sekitar, ya. Oke, kemudian tadi untuk yang pertama, untuk pendahuluan dulu. Nah, sekarang kita coba masuk ke pengambilan sampel limbah. Tapi di sini saya tidak mendeskripsikan secara detail banget, hanya secara umum ya. Jadi di sini ada tahapan penting dulu yang harus kalian ingat. Ada dua ya. Jadi menurut buku yang saya baca, saya nanti akan coba cantumkan referensinya dari mana ya. Oke, di sini tahapan penting dalam karakterisasi limbah. Maksudnya dalam pengambilan sampel juga ya. Jadi untuk mengkarakterisasi sampel, kalian harus mengambil dulu kan sampelnya gitu. Nah, untuk yang pertama, sampel yang kalian ambil itu harus mempresentasikan kondisi nyata. Maksudnya adalah ini misalnya sampelnya ini dari sungai. Sungai kan luas banget ya. Kalian ngambil sampel. Sampel yang kalian ambil itu sudah harus mewakili sifat atau sudah harus mewakili karakter dari satu sungai yang ada secara umum gitu. Nah, jadi makanya itu harus mempresentasikan kondisi nyata. Biasanya dalam pengambilan sampel kayak air itu di Sungai Mahakam contohnya, kalian tidak boleh mengambil yang dekat-dekat tepi-tepi sungai atau mungkin yang dekat saluran pembuangan gitu. Karena dikhawatirkan di situ jumlah limbahnya nanti terhitung banyak ya. Dan itu tidak mewakili kondisi satu sungai gitu. Karena kan kalau kondisi satu sungai itu artinya kondisi di mana limbah itu sudah berbaur secara merata dengan si sungai. Kayak sudah homogen gitu, kayak sudah bergabung. Jadinya kita disarankan untuk mengambil biasanya di bagian-bagian tengah sungai, di tepi tapi tidak dekat ya, tidak terlalu tepi. Dia ada titik-titik poinnya untuk pengambilan ini. Untuk lebih detailnya nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Tapi bukan minggu depan ya. Jadi dalam hal ini, untuk mendapatkan, kondisi yang nyata atau dia sudah mempresentasikan, perwakilan apa ya, kayak mewakili karakter dari satu sungai itu, kalian penting untuk memilih teknik dan metode sampling. Maksudnya adalah teknik dan metode pengambilan sampel, ya. Makanya tadi seperti saya bilang, nggak sembarangan ngambil, tekniknya mungkin cuman kalian pikir, "Ah, cuman air sungai, ya udah deh diambil di belakang rumah aja diambil," gitu. Eee, itu sama sekali tidak mempresentasikan kondisi nyata ya, kayak gitu. Jadi harus betul-betul dipahami dulu bagaimana tekniknya dan metode pengambilannya seperti apa, gitu. Kemudian yang kedua, sampel limbah yang diambil harus dianalisa secara akurat dan lengkap. Ini juga sama berhubungan sama teknik, dan metode analisa, tapi bukan sampling. Jadi ketika kalian sudah punya sampel di tangan, harus memilih metode yang cocok agar analisanya dilakukan secara akurat dan juga lengkap. Nah, ini ada beberapa pendapat ya mengenai pentingnya dilakukan karakteristik limbah atau karakterisasi limbah ya. Jadi untuk menurut Woodard 2011, dia menyatakan kalau data karakteristik limbah seperti bahan polutan atau kandungan polutan, volume limbah itu sendiri, itu nanti dapat membantu untuk memilih teknologi apa yang mau digunakan untuk pengolahan limbah ini. Kemudian bisa juga untuk menentukan ukuran dari fasilitas pengolahan limbah, apakah cukup besar ukurannya atau skala kecil aja gitu. Kemudian pastinya dikaitkan dengan biaya gitu ya. Jadi secara nggak langsung ini kita bisa lebih apa ya, lebih bukan lebih ekonomis sih, jatuhnya lebih tepat gitu dalam pemilihan teknik ataupun metode dalam pengolahan limbah ini sendiri. Nah, kalau menurut Grace ya, dia menyatakan bahwa data yang kita dapat ya dari setelah mengkarakterisasi limbah itu nanti akan memberikan potensi juga, potensi untuk pemanfaatan limbahnya gitu. Apakah limbah ini sebenarnya bisa dimanfaatkan atau tidak? Kalaupun bisa, mungkin dia bisa digunakan sebagai pakan ternak atau energi. Kemudian yang ketiga dari Al-Khatib, ya, Al-Khatib sendiri dia menyatakan bahwa karakterisasi dari aliran dan laju produksi limbah, tapi ini limbahnya limbah padat ya, dia fokus ke situ. Dia bisa apa ya, menjadi acuan untuk mengajukan sistem manajemen dan penanganan limbah berkelanjutan. Karena mungkin sudah ada punya dasarnya, ini loh aliran limbah dan estimasi laju produksinya semakin tinggi misalnya di tahun ini. Jadi dia bisa mengajukan sistem manajemen dan penanganan limbah yang menurut dia itu sesuai ya, sehingga layak dan juga ramah lingkungan. Oke. Nah, sekarang ini ada hal penting juga yang harus diperhatikan dalam pengambilan sampel limbah. Jadi tadi untuk pengambilan limbah, tadi salah satunya apa ya, kita harus yang ini tadi ya,
yang ada 2 poin tadi, kita harus mempresentasikan kondisi nyatanya atau dia sudah mewakili, seluruh bagian dari sumber limbahnya gitu atau di sungai tadi. Nah, untuk ini hal penting yang pertama adalah perancangannya dulu deh. Jadi ketika kalian mau mengambil sampel itu nggak serta-merta ke lapangan langsung ambil udah dibawa ke lab tuh enggak. Diperhatikan dulu. Jadi makanya kenapa kalau nanti ini seandainya jadi penelitian kalian deskripsi ya, misalnya kalian mau menganalisa limbah dari industri pembuatan apa, misalnya tempe tahu gitu ya. Nah, itu pengambilannya mungkin tidak hanya dari satu wadah aja, mungkin dari beberapa wadah kayak gitu. Nah, itu adalah teknik-tekniknya gitu ya. Nanti makanya kenapa harus baca referensi sebanyak-banyaknya untuk dijadikan patokan kalian ya, eee, bagaimana cara untuk mengambil sampel tadi. Nah, maka itu kita penting untuk merancang dulu. Nah, perancangan ini nih meliputi lokasi ya, kemudian volume, frekuensi, dan juga metode pengambilannya. Kalau untuk lokasi, kenapa lokasi ini penting? Karena kan biasanya kita itu, misalnya gini, melakukan menganalisa limbah tahu di daerah Sungai Kapih, misalnya kayak gitu ya. Di Sungai Kapih pasti nggak cuma satu rumah yang kalian ambil. Mungkin di situ ada produksi tahu, tempe tahu yang besar ya mungkin ya, saya kan nggak tahu, ini cuma sembarangan nyebut. Nah, di situ berarti ada misalnya ada 10 rumah. Kalian misalnya memilih untuk mewakili mengambil lebih dari setengah biasanya ya, 6 atau 7 rumah. Nah, kayak gitu contohnya. Itu salah satu rancangan kalian dulu sebelum kalian ke lokasi. Tapi sudah tahu lokasinya. Jadi yang pertama sudah tahu lokasinya, kemudian kalian menentukan, berapa banyak lokasi yang akan dipilih gitu ya. Nah, di sini menurut, buku yang saya baca, dia menyebutkan 30 lokasi sampel, gitu. Paling paling, apa ya, paling standarnya itu 30 gitu, karena itu udah dianggap sangat-sangat mewakili, gitu. Jadi kalau kalian misalnya tahu nih daerah Sungai Kapi cuma ada 10 Bu, tapi standarnya harus 30, ya udah kalian ambil misalnya targetnya lokasinya di Samarinda, gitu. Tapi, mungkin kalau itu kan jadinya umum ya, bisa lebih, mau ke spesifiknya ya diambil aja kayak di satu lokasi. Misalnya kayak tadi Sungai Kapi doang, meskipun tidak nyampe 30 sampel. 30 lokasi sampel ini biasanya untuk yang satu daerah, tapi luas banget kayak sungai tadi. Sungai Mahakam deh, nggak usah jauh-jauh, itu kan luas banget ya Sungai Mahakam. Apa ya, panjang banget gitu, maksudnya untuk panjang dan luas juga. Nggak mungkin kita cuma ngambil di daerah Samarinda seberang gitu. Kita kadang harus memilih 30 lokasi, seminimalnya 30 lokasi untuk mewakili air sungai ini gitu. Jadi contoh misalnya di tepian kalian ambil satu, tapi nggak di pinggir tepinya ya, di bagian tengah sungai tapi di daerah tepian maksudnya. Itu diambil satu, kemudian di daerah apa tuh, Harapan Baru diambil satu, misalnya kayak gitu, pembagiannya sampai dapat 30 lokasi hingga ke hulu hilir gitu ya pokoknya. Nah, nanti sampel yang kalian peroleh itu biasanya nanti digabungkan. Jadi digabungkan, dapat 30 wadah yang berisi sampel itu digabung. Jadi kita menghomogenkan, menggabungkan sampel itu. Biasanya ada yang seperti itu, ada juga yang masing-masing 30 ini dianalisa masing-masing. Jadi nanti tergantung tujuannya maunya seperti apa gitu ya. Apakah mau melihat perbedaan kah atau memastikan apakah ini sudah homogen? Tapi kalau biasanya sudah pasti itu homogen, dia langsung membaur aja, langsung digabung gitu. Di apa namanya, ya digabung jadi satu gitu, baru nanti dihomogenkan dengan cara diaduk. Nah, selain itu, selain penentuan lokasi, kalian juga harus menentukan volumenya. Kenapa volume ini penting untuk ditentukan? Karena ini akan menentukan fasilitas yang kalian bawa. Kalau misalnya volumenya hanya 10 mili, mungkin cukup lah ya pakai tutup gelas atau botol Aqua bekas, itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau volume yang mau diambil misalnya sampai 5 liter gitu ya, nah itu nanti mempengaruhi di sini. Makanya harus dirancang benar-benar. Kemudian volume yang kalian ambil ini apakah sudah cukup untuk analisanya, kayak gitu. Jadi banyak pertimbangannya. Jadi nggak cuman, ngambilnya cuma 5 mili deh, gitu aja. Tapi tidak ada pertimbangan ke depannya gitu, buat apa. Padahal pengambilan volume itu berpengaruh nanti terhadap, mau apa yang kalian bawa alatnya untuk ngambil, kemudian yang kedua, apakah ini sudah cukup, untuk, analisanya, kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah frekuensinya. Jadi frekuensi ini kayak jeda durasi waktu, misalnya kayak dalam satu hari, pengambilan sampel di lokasi yang sama itu adalah 3 kali. Karena kan aktivitas itu berjalan ya kalau kayak di sungai, kalau limbah cair ya. Aktivitas itu selalu berjalan, jadi pagi mungkin sampelnya itu, mengandung limbah yang cukup tinggi di bagian, apa ya, misalnya logam beratnya, kemudian di tengah hari
sangat tinggi, kemudian kalau di sore sudah rendah gitu. Kita kan nggak tahu ya yang hal seperti itu karena tergantung kegiatan dari industri ataupun kegiatan rumah tangga sendiri. Nah, di sini makanya ditentukan frekuensinya. Frekuensi biasanya seminimalnya 3 kali ya, tapi kadang ada yang cuma 2 kali di pagi dan di sore hari gitu. Nanti ini bisa dibaca jadi bagaimana cara menentukannya sebenarnya, ada teknik-tekniknya. Di sini ada, kayak limbah cair ini sudah saya tampilkan di bawah ya. Kalau untuk limbah cair kita bisa mengacu pada buku metode standar oleh apa ya. Jadi nama institusinya apa, itu banyak banget tentang limbah-limbah, itu bisa dibaca, khususnya untuk limbah cair kalau dia. Oke, kemudian untuk metode pengambilan, nah ini tadi, apakah metode ini hanya cukup dengan diambil gitu aja, atau kalian harus menggunakan teknik tertentu, itu nanti silahkan dibaca referensinya lagi, karena ini tergantung dari karakter dari limbah itu sendiri, ya. Kemudian untuk pengambilan, sampel ini, jadi biasanya sampel yang sudah diambil itu akan lebih baik kalau langsung dianalisa. Kenapa? Untuk mencegah terjadinya perubahan karakter dari sampel limbah kalian ya. Karena kan kita nggak tahu ketika sudah diambil, disimpan aja di lab, ditaruh di meja, ternyata ada panas lah, sinar matahari lah, atau mungkin kondisi-kondisi lainnya yang menyebabkan karakternya menjadi berubah. Nah, itu yang dicegah. Jadi biasanya kalau sudah dapat sampel, itu diusahakan sebisa mungkin langsung dianalisa. Tapi kalau tidak bisa, karena kan terkadang kita tergantung dari fasilitas atau kondisi di lapangannya, misalnya perjalanan yang cukup jauh lah, harus dibawa lagi ke Samarinda misalnya. Nah, itu perlu adanya penyimpanan sampel. Penyimpanan sampel ini nanti masuk ke teknik pengawetan. Jadi, bagaimana cara kalian bisa menyimpan sampel ini dengan baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana juga cara untuk mengawetkan sampel ini supaya karakter yang tadi itu tidak berubah. Karena kalau karakter yang berubah, otomatis hasil yang diperoleh juga tidak akurat, karena tidak sesuai dengan yang tadi, nyata, keadaan nyata gitu ya. Nah, ada 2 teknik yang secara umum digunakan untuk memastikan karakter sampel supaya tidak berubah ya. Jadi yang pertama biasanya peneliti yang sudah mengambil sampel, dia memasukkan sampel ke dalam wadah. Wadah itu tapi tujuannya untuk menurunkan suhu sampel. Artinya kalau menurunkan suhu sampel berarti dia dingin ya, wadah tersebut dingin. Jadi kita kayak mendinginkan sampel, supaya suhunya, rendah, menjadi rendah. Ya, kemudian yang kedua, kita juga bisa mengurangi pH sampel. Kalau kategori mengurangi pH, otomatis kita mengubah dia menjadi asam. pH ya, dikurangin pH-nya. Tapi kalau kita menambah pH, berarti dia menjadi basa. Nah, kenapa suhunya harus diturunkan? Kenapa pH-nya harus diturunkan? Hal ini berkaitan dengan pertumbuhan bakteri. Karena kita tahu air itu merupakan salah satu media terbaik untuk bakteri berkembang biak. Ditambah lagi ada polutan di dalamnya. Kita nggak tahu polutannya apakah polutannya berupa organik, polutannya berupa organik, maksudnya senyawa organik, atau mungkin banyak mikrobanya, atau mungkin banyak bahan kimianya, kita nggak ngerti. Jadi kalau misalnya siapa tahu dalam waktu 1 jam perjalanan membawa sampel ya, tanpa adanya kedua teknik ini, ternyata bakteri yang ada di dalam sampel kalian itu bisa tumbuh berkembang, jadi menjadi lebih banyak gitu kan. Itu hal-hal yang harus dicegah karena untuk mencegah ketidakakuratan hasil yang akan diperoleh. Ya, nah, ini ada prinsip dasar pengambilan sampel. Prinsip ini tadi menurut Twardowska ya, saya lupa nuliskan namanya, di tahun 2004. Jadi prinsip dasar pengambilan sampel itu sampel yang kalian ambil setiap 1 kilogramnya, itu harus memiliki kesempatan yang sama untuk diwakili pada hasil akhir. Maksudnya adalah memiliki karakter yang sama dari perwakilan sampel yang ada. Jadi kalian sudah ngambil sampel nih, totalnya 10 kilogram. Ternyata yang dianalisa hanya 1 kilogram. 1 kilogram ini harus mewakili sifat atau karakter untuk 10 kilogram tadi. Itu maksudnya, ya. Jadi, sampai dapat hasil akhir, misalnya sudah dapat, kandungan ininya, kandungan-kandungan ini sudah, apa ya, sudah mewakili dari, 10 sampel, 10 kilogram sampel tadi. Jadi maksudnya 10 ini mau diambil dari sisi atas, mau dari sisi tengah, mau dari sisi bawah, tapi kalau diambil 1 kilogram, kandungannya semua harus sama, gitu, sesuai dengan hasil yang dianalisa. Kemudian yang kedua, semakin besar jumlah sampel yang dikumpulkan, semakin akurat. Kenapa bisa semakin akurat? Karena biasanya ini untuk mengurangi error ya. Kalau semakin kecil, sampel yang dianalisa itu hanya kecil, pengulangan pun tidak bisa banyak gitu. Kalau sampelnya banyak, otomatis yang pertama kita bisa melakukan pengulangan.
sebanyak mungkin. Kalau pengulangan dilakukan sebanyak mungkin, kita akan mendapatkan hasil yang lebih akurat. Jadi semakin akurat. Karena kita bisa lihat rentang dari misalnya konsentrasi kadar kadmiumnya seberapa ini yang betul. Dari 10 sampel ternyata rentangnya dari 8 sampai 9, berarti itu yang angkanya. Meskipun ada satu hasil yang menunjukkan dia 6 misalnya. Tapi cuma satu kan. Namun karena kita di sini mengambil rata-ratanya untuk melihat keakuratannya, ya kita pilih yang tadi 8 sampai 9. Kemudian semakin besar variasi antar sampel, semakin banyak sampel yang harus dianalisa. Nah, ini tadi. Jadi ketika kalian sudah mengumpulkan 30 sampel dari 30 lokasi yang berbeda, padahal ini limbah yang berasal dari satu sumber yang sama seperti sungai tadi. Tapi kalau kita tahu bahwa variasi antar sampel ini bermacam-macam, misalnya ini kandungannya terlihat agak berminyak, ini kayak berbeda seperti itu. Nah, berarti kita harus menganalisanya satu persatu dulu gitu ya. Jadi semakin banyak sampel yang dianalisa, kita akan mencapai presisi atau tingkat keakuratan tertentu ya. Jadi harus dilihat satu-satu dulu, nanti akan dibandingkan hasil sampel 1 sama sampel 2 seberapa, sampel 3-nya seberapa, sampai mungkin sampelnya ada 20. Karena mungkin saking mau akuratnya, nanti dilihat rata-ratanya bagaimana kayak gitu. Oke, dan ini adalah yang terakhir, teknik dan metode analisa limbah. Jadi tadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, teknik ataupun metode ini itu biasanya sudah berdasarkan standar yang ada. Jadi kalian tidak perlu repot-repot, kadang harus mencari apa ya, referensi buku ya. Jadi biasanya kalian cukup lihat standarnya, itu bisa di Google dicari aja standar, misalnya standar untuk melihat karakteristik limbah cair dari air sungai. Biasanya nanti muncul di Google kayak gitu ya. Nah, di sini ada satu contoh standar seperti standard methods for the examination of water dan wastewater ya. Jadi di sini berdasarkan APA 2005. Jadi kalau kalian bisa buka ini, download ini itu udah banyak banget metode-metodenya. Metode ini maksudnya kayak pertama misalnya sampel diambil berapa mililiter gitu. Kemudian nanti ditambahkan reaksi ini kayak gitu maksudnya. Nah, kemudian untuk karakternya juga kadang disebutkan di standar itu, ada range tentang hasil yang harus kalian peroleh, misalnya kalau nanti kandungan kadmiumnya sekitar 2 sampai 3 ppm, berarti itu standar maksimalnya. Tapi kalau di bawah aman, kalau lebih berarti dia termasuk kategori limbah. Apakah limbahnya tapi ringan, sedang, dan berat, itu nanti ada lagi di situ karakteristiknya sendiri, untuk standar itunya. Nah, di sini ada contohnya juga di dalam tabel yang ini yang abu-abu, parameter apa yang mau kalian ukur, contohnya sini adalah pH ya, tapi ini untuk parameter inorganik aja ya. Jadi untuk sampel limbah yang sifatnya inorganik yang banyak mengandung logam-logam. Nah, di sini contohnya kita mau karakterisasi dari apa ini? pH dari si larutan yang memiliki arsenik, barium, kadmium, klorida, dan lain sebagainya ini ya. Jadi kita tahu sampelnya berarti ini biasanya limbah padatan ataupun cairan gitu ya, yang mengandung logam-logam berat, sehingga kita bisa mengukur pH-nya dengan menggunakan metode ini. Ada nomornya nih, EN 12506/2003. Gitu. Jadi nanti tinggal dicari standarnya. Cuman kadang kan kalau dosen kan pengennya kalian tuh mencari dari beberapa jurnal penelitian ya. Kenapa harus dari jurnal penelitian? Dan itu biasanya berdurasi 5 tahun terakhir. Karena mereka biasanya menggunakan sesuatu pembaharuan dalam metodenya dia. Ataupun pembaharuan dalam pengambilan sampelnya. Karena kan sekarang zaman tuh bisa semakin berubah. Ada aja pasti perubahan yang terjadi ya, termasuk dalam pengambilan sampel mungkin. Atau dalam apa tuh namanya, persiapan sampel sebelum analisa. Jadi kalau misalnya nanti dapat sampel, terus kalian harus melakukan proses pengawetan dulu, berarti kan kalian melakukan suatu tahap awal sebelum analisa ya, namanya preparation sample, jadi tahap persiapan sampel sebelum dianalisa. Nah, itu ada metodenya tersendiri, bisa dicek di jurnal, nanti di jurnal tapi harus dicek dulu referensinya dari siapa. Dari buku juga boleh, cuman kalau dari buku ini kan, ini aja kalian lihat nih tahunnya 2012, padahal sekarang sudah 2021 gitu. Tapi standar ini adalah standar yang tidak berubah kalau tidak ada metode yang lebih bagus. Gitu ya. Jadi kita masih boleh menggunakan standar dari tahun yang lama kalau belum ada metode yang lebih bagus atau yang lebih sederhana yang keluar di tahun-tahun recently yang terbaru gitu. Oke, ini dari saya ya untuk hari ini. Nanti untuk referensi buku akan saya taruh di Google Classroom aja di bagian section keterangan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.